Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim, ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi fin jamalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin mujahidina amma ba'du, ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak lepas daripada belajar dan mengajar. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan diwajibkan kepada setiap umat Islam itu menuntut ilmu dan belajar. Untuk itu, pada waktu dan kesempatan baik ini, dalam channel kesayangan kita Kupas Tuntas YouTube Buya Pasaman Timur akan berbagi wawasan. Kenapa? Keindahan hidup itu setelah kita mengerti nikmat berbagi itu adalah salah satu tujuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada, insyaallah dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang mengenai posisi kata-kata sirhu, rahasiaku. Sebetulnya kenapa kita di dalam mencari, baik dalam makom tauhid, tasawuf, tarekat, kenapa sangat mendapatkan kesulitan yang tinggi di dalam mengkaji ma'rifatullah ini? Di dalam makom tauhid memang telah ditekankan bahwasanya tauhid, tafrid, tajrid, tasdik ini telah menyuruh kita untuk berhubungan, menikmati dan merasakan, mengalami. Itu sangat menuntut kita untuk mengenal hakikat daripada setiap perbuatan Islam. Kita dituntut untuk berhubungan
tauhid. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sejelas-jelasnya. Ini yang dikatakan tauhid, menghubungkan diri kepada Allah itu dinamakan tauhid. Yang kedua tafrid. Nah, bagaimana kita bisa mengalami? Bagaimana rasanya? Nah, ini yang dikatakan tafrid. Bagaimana rasanya? Apa sir yang terjadi antara kita dengan Allah di dalam berhubungan batin tadi? Nah, ini yang dikatakan merasakan tafrid. Nah, yang ketiga tajrid. Tajridnya bagaimana? Bagaimana kita bisa benar-benar mengalami dalam masa kusuk dalam solat, dalam masa fana dalam zikir. Nah, bagaimana kita bisa menikmati dan mengalami? Berarti kita harus memahami tajalinya. Bagaimana caranya melaksanakan tajalli pada sifat, tajalli pada zat. Untuk itu jamaah sekalian, karena kita adalah sesuatu yang terbuat dari rahasianya Allah. Nah, penciptaan dan penjadian diri ini adalah rahasia yang sangat hakiki. Makanya Allah memberikan suatu kemudahan asal memang kita memiliki niat yang kuat, maka kerahasiaan diri itu akan terbuka. Tapi kalau persyaratan hati kita belum memenuhi apa yang dikatakan oleh Allah dalam bentuk bersungguh-sungguh, wala zidna jahadu fitna lahadiyahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan jalanku kepadanya. Bagaimana caranya? Allah bukan mempersulit kita. Ingat, Allah bukan mempersulit kita dalam mengkaji diri. Karena diri ini terbuat dari makom sirnya Allah. Makom rahasianya Allah ditenggelamkan beserta alif yang sirna di dalam bismillah. Maka kita wajib mencari dengan syarat hakikat. Syarat hakikat inilah satu-satunya yang harus dipenuhi. Apa syarat hakikat? Yang pertama ini la maujudun illallah. Benar-benar kita sudah menyatakan dengan senyata-nyatanya bahwasan wujud diri yang Allah percayakan untuk jadi wasilah untuk mendapatkan dirinya. Benar-benar tidak ada lagi persekutuan kodrat, persekutuan iman, persekutuan ilmu. Berarti memang sudah meningkat kepada sifat wajibul wujud. Memang mutlak kita telah menyerahkan segala sifat-sifat dan kodrat-kodratnya Allah kepada Allah. Dan itu memang harus memiliki keyakinan yang mutlak. Bukan asal kita kerjakan penyerahan diri, terus tiba-tiba kita sudah merasa menyerahkan. Kalau yang dikatakan menyerahkan itu sudah tidak lagi menjadikan sebuah amalan, tapi sudah terjadi sebuah keputusan. Kita percontohkan alam sifat Allah maknawiyahnya, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Bagaimana kita menyerahkan sehingga memang kita kehilangan diri yang lama, diri yang lalu. Nah, di saat la maujudun illallah, maka sirnalah sifat asma kepada husna, dan di husna itu akan menjadi kodrat. Baik kodrat iradat ilmu, sama, basar, kalam, hayat,
menjadi satu kesatuan diri al-haqqullah. Artinya kita sudah tidak percaya lagi kalau kita sudah memiliki atau merasa memiliki. Ini butuh hati. Nah, ini yang dikatakan rahasiaku. Rahasiaku itu ada dua. Rahasia aku adalah aku. Rahasia aku di dalam aku. Kalau aku di dalam aku, sanubari punya hati sangat jauh ke dalam. Tapi aku adalah aku nurani bersifat hati, kehidupan hayat bagi Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi wajar seseorang mengalami kesulitan tinggi di dalam memahami tauhid diri. Kenapa? Hati sangat menentukan isbatul yakinnya. Benar-benar memiliki keputusan keyakinan bahwasan tidak ada lagi kodrat melainkan kodrat Allah semata. Pandangan hakikat harus nyata di dalam mengambil suatu keputusan sir Allah. Maka dikatakan la ilaha illallah. La ilah. Kenapa tidak ada Tuhan? Karena sudah aku pada wujudnya. Waktu itu dia belum menjadi Tuhan. Karena dia belum ingin menjadi Tuhan, maka dia tidak ingin menciptakan umat. Ini yang dikatakan la ta'yun. Ini saat tumbuhnya kata-kata ilah. La ilah, tidak ada Tuhan. Artinya belum Allah menentukan dirinya adalah Tuhan. Hasratnya belum tumbuh di kala itu untuk menjadi seorang Tuhan. Kenapa? Karena pembicaraan dia dengan hati nuraninya belum timbul hasrat, atau dikatakan kauninya belum terjadi. Maka setelah dia memiliki hasrat ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Nah, di sinilah dia mengambil suatu kodrat bernama diri sebagai wasilah kunnah. Diri kunnah inilah yang sir, rahasia pertama. Rahasiaku pertama adalah diri. Sirhu. Ini kajian sirhu ini. Yang pertama rahasiaku adalah diri. Anta sirhu wa anani sirha. Engkau rahasiaku dan aku adalah rahasiamu. Inilah kata-kata ini yang menjadikan adanya batin yang melindungi. Adanya wasilah-wasilah lain. Adam membatinkan Muhammad, Muhammad berbatin Allah. Nah, ini dikatakan sir, rahasia. Kenapa Allah membuat suatu makom kerahasiaan diri? Dan mengapa manusia merasa kesulitan di dalam menjalankan amanahnya? Karena dikhawatirkan kepada seseorang itu mencari Tuhannya berbekal akal dan nafsu yang ditakuti oleh setan. Yang ditakut-takuti oleh setan. Lihat Al-Baqarah ayat 268. Sangat jelas kenapa Allah menahan di 269 pemahaman di Al-Baqarah itu. Karena dikhawatirkan manusia itu beribadah karena bisikan setan. Tengah malam kita dibangunkan oleh setan. Bangunlah. Salat 2 rakaat, zikir. Setelah itu kamu berdoa kepada Allah, minta rezeki sebanyak-banyaknya.
agar hidupmu tenang di dunia dan akhirat. Nah, kalau kamu miskin, bagaimana anakmu, bagaimana istrimu, bagaimana keluargamu semua? Inilah yang menjadi pokok utama keraguan Allah, kewaspadaan Allah terhadap ibadah yang dilakukan oleh umatnya. Makanya kita mencari makom-makom kerahasiaan, karena itulah asalnya diri kita. Innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya aku menjadikan manusia itu dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Inilah yang membuat pencarian tanpa nafsu, pencarian tanpa akal, yang membuat lelah. Jadi kalau ada jemaah, orang yang belajar di agama Islam itu merasa capek dan lelah, bukan karena sulitnya pelajaran, tapi karena dia mencari dengan akal dan nafsunya. Itu yang membuat dia lelah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, kalau kamu tidak tahan susahnya belajar, maka tahanlah sulitnya hidup. Kenapa? Karena hidup tergantung kepada makom ilmu di dirimu. Kalau makom dirimu sudah berderajat, maka Al-Maidah, dunia ini akan menghidangkan apapun yang kita mau. Tapi kalau makom dirimu belum berderajat di mata Allah, maka sesungguhnya dunia ini adalah brankas yang sedang terkunci. Brankas yang sedang terkunci, maka kamu hanya bisa mengelilingi brankas itu dengan menghayal seolah-olah kita punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Ini brankas terkunci. Kenapa? Yang bisa membuka brankas kunci itu adalah ketinggian derajat dari rohani seseorang. Makanya brankas ini memiliki buku petunjuk. Memiliki buku petunjuk untuk dasar membuka kuncinya. Apa buku petunjuknya? Nama bukunya Al-Quran. Al-Quran 19 kalam. Bismillah itu menandakan 1 sampai 9, awal dunia, akhirnya hakikat. Mana hakikat dunia ini? Kalau kita belum mendapatkan hakikat dunia ini, maka kita belum mendapat kasiatul kuncinya tadi. Bagaimana kita bisa membuka kunci itu, brankas itu, sehingga apa yang kita mau Allah akan berikan. Jangan kita paksakan tenaga dan akal kita untuk mendobrak dunia ini. Kerasnya dunia ibarat tebing yang ditanduk oleh seekor kerbau. Karena mengharapkan sedikit rumput yang ada di atas tebing, dia seruduk, dia tanduk itu tebing, sehingga kepalanya bisa pecah dan paling tidak tanduknya akan patah. Tapi kalau dia bisa melembutkan tebing itu dengan air kecintaan kepada Allah, maka rumput akan jatuh di depan kakinya sendiri. Begitu juga dengan dunia ini. Kalau makom dirimu masih kodrat, belum mencapai makom sirnya Allah, belum mencapai makom rahasianya Allah, diri yang sir itu belum maujud dengan nyata, dan tidak tahu hubungan sirullah antara diri dengan Allah. Sirhu, rahasiaku,
inilah yang menjadi tiang utama, yang menjadi pokok utama adalah terjadinya kerahasiaan, hubungan sir antara diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita berhubungan dalam rangka kerahasiaan dengan Allah? Maka kita siapkan kodrat yang mengandung rahasia Allah, kodrat yang berasal dari rahasia Allah. Sebanyak apa kita sudah tahu, sepaham apa kita sudah mengenal, dan sekuat apa kita sudah menjadikan, sehingga tidak ada lagi persekutuan oleh Allah di dalam kodrat tadi. Kita tadabbur diri ini sehingga kita mendapatkan berkodratnya Allah dan bersifatnya Allah pada kodratnya sendiri. Kalau hanya kemanusiaan, sama saja dikala kita marah. Bagaimana kita marah, kita menangis, kita tersenyum, itu kodrat. Dari jiwa ketuhanan menuju jiwa kemanusiaan, itu hanya kodrat. Tapi wujudnya harus Allah semata. La maujudun illallah. Yang kedua, bagaimana dengan la haula wa la quwata illa billah? Mana batin billah yang menguasai diri kita ini? Mana batinnya Tuhan? Jangankan Tuhan, batinnya biillah. Biillah. Mana batinnya Allah yang menguasai diri kita? Ini juga sangat menentukan. Yang ketiga, wujud. Nah, mana wujudullah, mana wujubu, mana wujud yang dikatakan berkodrat umat, mana wujud yang dikatakan berkodrat Tuhan. Ini juga harus pasti dan jelas. Berikutnya adalah batin. Mana batinu, mana batiniah, dan mana yang dikatakan hablum minallah tadi. Berhubungan batin, sambung rasa. Bagaimana kita hidup dengan perantara batin, bertubuhkan diri batin dan beralamkan alam batin. Semuanya harus kodratnya berdasar dari batinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita mengenal kodrat. Mana yang dikatakan kodrat Allah semata. Ada kodrat yang kunah bersifat zat, ada kodrat yang kunal bersifat sifat, bersifat umat. Nah, kalau kunah dan kunal tadi tidak nyata pada diri, bagaimana bisa kita mentajalikan hak-haknya Allah dalam diri? Mana kodrat kunahnya, zatnya Allah tadi? Nah, apa yang dikatakan sirhu, rahasiaku pada kodratnya? Mana sirhu, mana sirhi, mana siraha, mana rahasia pada aras, mana rahasia pada diri, dan mana rahasia pada batin. Sir-sir Allah inilah yang wajib kita ketahui, sangat-sangat wajib. Karena alat kendali adalah perbuatan sir dengan batin. Batin bisa saja maujud dalam bentuk dohir, tapi sir tidak bisa dia maujud kecuali dia bertingkah pada zahir. Ibarat cabai dengan rasa pedasnya. Rasa pedasnya ini yang dikatakan sir bagi Allah. Dan batin adalah warna yang maujud. Awalnya kita tanam tidak berupa warna merah.
Tiba-tiba setelah dia besar dan berbuah, dia hijau, dari hijau merah, berubah-berubah kodrat. Ini yang dikatakan kodrat batin. Karena batin ini di mata Allah terlihat sekali. Batin atau tersembunyi atau menyembunyikan bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Batin adalah nama sebuah kodrat, tetapi dia tidak tersembunyi, nyata adanya. Nah, kalau dia nyata adanya, sudahkah iman tauhidmu sanggup mengakui? Kalau kajinya dibuka, kalau iman tauhid itu masih di bawah iman Islam, bagaimana bisa tauhid ini ditajalikan dalam dirimu? Bukan kajian yang sulit, kamu sendiri yang keluar dari kodrat dirimu, hidup dengan alam dan makhluk hingga kamu lupa kodrat Allah pada diri kita. Ini yang membuat kesulitan. Ibarat ayam dibangunkan di kandang elang, sama-sama kodratnya, cuma dia tidak sadar kalau dia elang yang selama ini bergabung dengan ayam. Inilah manusia. Ibarat ayam tidur di atas padi, matinya kelaparan. Sudah ada Allah dalam diri, baru di situ dia berganti Tuhan. Ini yang kita khawatirkan. Imannya belum bisa menerima pernyataan hakikat Allah pada diri. Inilah sir, rahasia bagaimana kita bisa membuka makom rahasia. Kalau kemampuan kita rahasia itu masih umpet-umpetin, menyimpan-nyimpan, bukan itu rahasia. Rahasia itu bukan, rahasia itu adalah panafilah, artinya yang tidak ada asal usulnya. Inilah rahasia, yaitu kodrat yang tidak memiliki asal dan usul. Kenapa kalau untuk menyatakan kesukaan, kecintaan kepada seseorang kita sanggup tanpa pikir panjang, tapi kalau untuk menyatakan yang jadi di mata Allah kita penuh keraguan-raguan. Kenapa? Karena kembali kepada penggeseran makom sir ini tadi. Dari kenyataan yang biasa dia nikmati, kita seret kepada kenyataan yang dirahasiakan. Tidak terbiasa hidup dengan Allah, tidak terbiasa berkalam-kalam Allah, tidak terbiasa bermarifat kepada Allah. Akhirnya apa? Terjadi kesulitan dirinya sendiri, bukan ketinggian atau kerendahan suatu pengetahuan. Insya Allah pada jemaah sekalian, mari selalu kita tingkatkan pemahaman kita, kita tingkatkan selalu iman tauhid kita. Mudah-mudahan semakin tinggi derajat rohani, semakin terbuka brankas dunia ini, semakin terbuka kesahanahan dunia ini, dan akhirnya jaminan dunia adalah akhirat yang sudah nyaman. Jangankan urusan tauhid, urusan kodrat saja, keduniaan apabila sudah bisa kita sahanahkan bagaimana hasanahnya dunia ini, insya Allah kita akan menikmati akhiratul hasanah. Jangan persulit dirimu dengan kebiasaan, tapi takluklah kamu dengan hal yang tidak terbiasa, dan cintailah kesulitan dalam belajar. Karena kamu sesungguhnya yang tidak menerima, tidak kuat dalam meyakini, maka kesulitan itu adalah kamu yang mempersulit dirimu sendiri. Apalagi kita sudah memahami paham-paham seorang guru-guru yang tidak jelas, ini juga akan meruntuhkan tauhid dirimu. Kita diajak mengenal makom diri, tapi kita nyata kita diajak memakom-makom semua orang. Asal yang meninggal itu ulama, makomnya wajib didatangi. Wajibnya bukan sekali-kali, wajibnya melebihi tuntutan kemampuan diri. Bahkan mengadakan penyugihan-penyugihan
Astagfirullah. Inilah yang harus dihindarkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Semua ada dalam dirimu. Kamu makomnya Allah, makomatullah. Kamulah rahim makomullah. Muliakan makom Allah di dirimu. Jangan kamu muliakan semua makom di dunia ini. Itu makam, bukan makom. Ingat, boleh kita takziah dimanapun, tapi jangan lupa mentakziah makom diri sendiri. Disitulah qalbi mu'mini baitullah. Hati orang yang sudah berilmu, rumahnya Allah. Dan capailah kemenangan, capai keberhasilan. Afqalala fil mu'minin. Capailah keberuntungan bagi orang-orang yang berilmu. Insya Allah kemudahan sangat banyak. Jangan persulitkan dirimu dengan alasan, tapi permudahlah dirimu dengan keyakinan. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat berbagi pedoman dan rasa seperti ini. Karena kenyataan yang kita lihat, lebih terlena seseorang kepada ilmu daripada ilmu itu mencari wujudnya sendiri. Dia beda, ilmu jadi amalan, dia jadi apa? Nah inilah, makanya al-ilmun, nama Allah mawjud pada diri bersifat Adam pada kodrat jasad. Kamulah ilmu itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.